Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Perkenalkan, nama saya Khairatun SIMSI. Saya salah seorang dosen pada Fakultas Ekonomi, jurusan Manajemen Universitas Teguh Umar, dengan bidang ilmu konsentrasi pemasaran. Mata kuliah yang saya ampu antara lain manajemen pemasaran, pengantar manajemen, perilaku konsumen, dan ekonomi manajerial, serta beberapa mata kuliah lainnya. Untuk semester ganjil ini, saya mengampu mata kuliah manajemen pemasaran, yang merupakan salah satu mata kuliah yang wajib diambil pada jurusan manajemen, yaitu pada semester 3, dengan bobot SKS 3 SKS. Dalam kesempatan ini, saya akan menjelaskan teknik pengajaran yang dilakukan pada mata kuliah manajemen pemasaran. Sebelumnya, berikut terlebih dahulu saya akan menjelaskan deskripsi dari mata kuliah ini. Manajemen pemasaran merupakan mata kuliah dasar pemasaran yang berisikan materi pemasaran dasar. Materi perkuliahan mencakup pemahaman konsep-konsep dasar manajemen pemasaran, lingkungan pemasaran, bauran pemasaran, kepuasan pelanggan, pasar konsumen, produsen, segmentasi pasar, dan memilih pasar sasaran, merencanakan produk, strategi penetapan harga, merencanakan komunikasi pemasaran, terintegrasi, etika pemasaran, serta berbagai perkembangan pemasaran terkini. Selanjutnya saya akan menjelaskan terkait teknik pembelajaran melalui penjelasan berikut. Yang pertama, teknik penyampaian. Yakni bagaimana mata kuliah ini nantinya dapat tersampaikan dengan baik dan tepat kepada mahasiswa. Dalam hal ini, di awal pertemuan, saya melakukan kontrak perkuliahan, menjelaskan deskripsi mata kuliah, aturan-aturan yang berlaku ketika proses perkuliahan, serta buku referensi sebagai acuan dalam perkuliahan manajemen pemasaran. Penyampaian materi pembelajaran ini disesuaikan dengan RPS yang telah disusun bersama tim pengembang RPS dan disetujui oleh ketua jurusan. Mata kuliah ini terbagi dalam 16 kali pertemuan dengan pendekatan pembelajaran yang digunakan yaitu pendekatan SCL, yaitu Student Centered Learning, dengan metode PBL, Case Study, Small Group Discussion, dan metode yang paling sesuai untuk mencapai capaian pembelajaran manajemen pemasaran, di mana metode ini nantinya akan menciptakan pembelajaran yang aktif, inovatif, menyenangkan, tidak kaku, monoton, dan membosankan. Selanjutnya, teknik interaksi. Interaksi dengan mahasiswa dilakukan secara bertatap muka langsung dan juga bisa menggunakan sosial media lainnya guna mendiskusikan terkait perkuliahan ini nantinya. Selanjutnya, asesmen. Yakni bagaimana melakukan evaluasi penilaian terhadap mahasiswa yang disampaikan pada perkuliahan perdana saat kontrak perkuliahan, sekaligus menyampaikan bobot penilaian yang terdiri dari kuis, tugas, TS, dan UAS. Berikut merupakan cuplikan proses pembelajaran mata kuliah manajemen pemasaran dengan materi segmentasi, targeting, dan positioning. Selamat menyaksikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang. Salam sejahtera bagi kita semua. Sebelum kita mulai perkuliahan kita pada hari ini, mari kita berdoa menurut kepercayaan masing-masing. Mudah-mudahan proses pembelajaran kita bisa membawa keberkahan dan menjadi bakal ilmu yang baik. Silakan berdoa menurut kepercayaan masing-masing. Oke, terima kasih. Sehat semua ya? Ada yang absen hari ini yang sakit? Ada? Alhamdulillah, sehat semua ya, ada semua. Yuk. Sebelum kita mulai pembelajaran, mari Ibu absenkan dulu. Kita buka pintu dulu ya. Oke, Melani, Juwita, Elsa, selamat berjumpa kembali pada pembelajaran selanjutnya.
Sesuai dengan yang telah Ibu sampaikan minggu sebelumnya, bahwa untuk hari ini kita akan mendiskusikan masalah STP. Apa itu STP? Segmentasi, target, dan positioning. Nah, jadi sebelumnya di minggu yang lalu kita sudah membahas tentang perilaku konsumen. Ada yang masih ingat apa sih yang menjadi tahapan-tahapan keputusan yang dilakukan oleh konsumen? Tahapan pengambilan keputusan oleh konsumen. Ayo siapa yang masih ingat? Sabrina mungkin? Silakan Sabrina. Ya, sebelum adanya keputusan pembelian oleh konsumen, hal yang pertama dilakukan apa? Ya, pengenalan masalah. Kemudian apa lagi? Ada evaluasi alternatif keputusan pembeli dan evaluasi pasca pembelian. Oke, terima kasih Melanie. Masih ingat ya dengan materi pembahasan kita minggu yang lalu. Nah, untuk kali ini kita masuk ke STP. Jadi ketika konsumen kita sudah memahami perilaku konsumen, maka bagaimana itu dari pihak konsumen ya, kita perlu juga memahami STP-nya, segmentasinya, kemudian targeting dan positioning. Jadi setelah nanti kita mengikuti pembelajaran tentang STP ini, nah, diharapkan yang pertama itu nanti para adik-adik mahasiswa mampu memahami dan menjelaskan makna segmentasi, target pasar, dan positioning. Kemudian yang kedua, mahasiswa mampu memahami arti penting dari ketiga hal tersebut dalam mensukseskan pemasaran produk. Nah, apa sih itu segmentasi, apa itu targeting, dan apa itu positioning? Mungkin ada yang sudah membaca referensi sebelumnya, boleh silakan. Apa itu segmentasi? Oke, silakan. Segmentasi itu bisa dikatakan sebagai proses membagi pasar menjadi beberapa kelompok, misalnya dari faktor geografis, demografis, psikologis, dan juga dari perilakunya. Oke, terima kasih Safina ya. Jadi pasar itu sebenarnya sangat heterogen, sangat beraneka ragam. Nah, jadi untuk memudahkan seorang pebisnis, seorang pengusaha, si organisasi laba melihat pasar itu biasanya yang homogen itu ditarik menjadi lebih khusus menjadi yang homogen. Yang heterogen tadi ya, yang heterogen dibuat menjadi homogen. Nah, bagaimana, apa landasannya mensegmentasi pasar tersebut? Nah, yang pertama tadi kalau bisa telah disampaikan oleh Safina tadi ya, bisa berdasarkan demografis. Nah, demografis itu apa ya? Demografis berarti berdasarkan usia, apa lagi? Iya, apa lagi? Ya, pekerjaannya, ya jenis kelamin. Nah, itu segmentasi menurut demografis. Nah, kemudian ada lagi segmentasi menurut geografis. Nah, nama aja geografis berarti berdasarkan geografinya. Nah, berdasarkan geografi berarti apa? Ya, wilayah, apalagi? Ya, kota. Ya, iklim, cuaca, ya, itu berdasarkan geografis. Nah, kemudian berdasarkan ya fisikografis.
Psikografis itu berdasarkan apa, Melani? Gaya hidup, kepribadian, nilai, dan minat konsumen. Ya, gaya hidup. Jadi konsumen itu dikelompokkan, diklasifikasikan berdasarkan yang pertama gaya hidupnya. Nah, gaya hidup si konsumen itu bagaimana sih? Nah, yang tadinya heterogen dibuat menjadi homogen, dianggap sebagai satu kelompok yang sama. Nah, kemudian apa lagi? Kepribadian. Ya, kepribadian si konsumen. Bagaimana pribadinya? Nah, itu bisa dikelompokkan menjadi salah satu segmentasi pasar. Nah, selanjutnya berdasarkan apa lagi? Satu lagi? Perilaku. Nah, kalau berdasarkan perilaku berarti Loyalitas, kebiasaan si konsumen, loyalitas si konsumen. Itu namanya segmentasi pasar. Nah, tadi ada 4 hal yang bisa mendasari kita mensegmentasikan pasar tersebut. Nah, kemudian ada targeting atau target pasar. Nah, setelah kita mengelompokkan pasar-pasar tersebut menjadi segmen-segmen tertentu, nah, jadi sebagai seorang pebisnis, sebagai seorang pemasar dalam suatu organisasi akan menentukan, nah, dari sekian banyak segmen, nah, mana yang menjadi target pasarnya. Nah, target pasarnya siapa nih? Nah, misalkan setelah di segmen, nah, berdasarkan tadi segmen pasar, misalkan segmen demografis. Nah, demografis kan ada usia ya, ada usianya. Ya, di usia misalkan target siapa nih? Oh, berarti untuk anak-anak Gen Z. Nah, ketika kita menargetkan produk kan ada 2 ya. Apa aja? Produk itu ada 2 ya. Ada barang dan jasa. Ya, terima kasih. Ada barang dan jasa. Masih ingat semua ya? Jadi, ketika kita ingin meluncurkan satu produk, baik itu barang dan jasa, maka ketika kita segmentasinya pasarnya, misalnya contohnya tadi adalah berdasarkan usia, nah, tadi contohnya misalkan Gen Z. Nah, produknya apa nih? Nah, produknya misalkan fashion. Nah, berarti kalau Gen Z targetnya, nah, biar tepat sasaran kita harus mengenali si target pasar tersebut. Nah, artinya apa? Kita harus paham betul dengan segmentasi dan target yang kita tuju. Nah, fungsinya untuk apa kira-kira? Untuk apa kita harus kenal nih dengan target pasar? Ya, membuat strategi pemasaran. Terima kasih, Khairun. Apa lagi? Untuk meningkatkan penjualan. Untuk meningkatkan iya, apalagi? Terima kasih, Melani. Menyesuaikan produk dengan kebutuhan konsumennya. Tepat sekali, semua yang Anda sampaikan itu benar. Nah, kenapa? Semakin banyak, semakin detail informasi yang kita dapatkan dari seorang konsumen, maka kesempatan keberhasilan sebagai seorang pemasar atau keberhasilan produk kita itu diterima di pasar semakin bagus. Nah, itu adalah target. Nah, target berarti sudah segmen, kita menargetkan mana dari segmen. Nah, kemudian yang ketiga adalah positioning. Nah, posisi ya. Nah, kalau bisa ada positioning itu ada yang namanya leadernya ya. Ada leader marketnya, pemimpin pasar. Kemudian apa lagi? Ada pengikut pasar. Selanjutnya apa lagi? Ada
ceruk pasar. Nah, kalau pemimpin pasar, misalnya untuk produk air kemasan. Nah, pemimpin pasarnya siapa nih? Aqua ya. Nah, kemudian ada pengikutnya. Nah, jadi orang yang produk yang menguasai persentase terbesar di pasar itu namanya pemimpin pasar. Nah, kita sebagai seorang tenaga pemasar atau pelaku bisnis itu harus melihat hal tersebut. Nah, gunanya untuk apa? Nah, kita paham posisinya, berarti bisa kita mencari peluang. Nah, kalau STP-nya ini sudah dijalankan dengan bagus, ini nantinya akan memudahkan ketika mengatur strategi pemasaran. Nah, karena mungkin di pertemuan sebelumnya kita sudah membahas juga kenapa manajemen pemasaran dari konsep penjualan kita beralih pada konsep pemasaran. Nah, kalau di konsep penjualan kan produknya dibuat dulu, diproduksi baru dipasarkan. Kalau konsep pemasaran kebalikannya. Jadi sebelum produk itu dibuat harus melihat dulu kebutuhan pasar. Harus adanya survei pasar terlebih dahulu. Mengetahui dulu bagaimana kebutuhan pasar. Agar apa? Agar nantinya ketika produk itu jadi dan dilempar ke pasar, orang lebih cepat menerimanya. Artinya selain kita mengenal kebutuhan pasar, selain kita mendapatkan pasar yang tepat, itu nantinya mengurangi risiko kerugian dan biaya-biaya yang lain yang ditimbulkan oleh produksi yang dilakukan. Untuk selanjutnya, mari kita lihat video. Ada 2 kasus di sini. Silakan sebelum kita lihat videonya mungkin boleh dibentuk kelompok dulu. Silakan. Itu tadi Anda lihat 2 video yang menceritakan kasus ya antara 2 produk. Ada mie instan, ada satu lagi air minum dalam kemasan. Nah, setelah melihat video ini, Ibu minta masing-masing kelompok yang pertama menganalisis segmentasi dari masing-masing produk tersebut. Nah, kemudian selanjutnya dibahas ini jenis produknya apa, segmentasinya siapa. Oke, silakan dikerjakan. Ibu kasih waktu 20 menit ya untuk bisa menganalisis ini. Silakan. Oke, yang di mie instan ada yang menjadi kendala? Oke. Kalau kami udah menentukan targetnya, Bu. Udah menentukan targetnya ya. Kalau mie instan kami udah jelas Ya, sebagai segmentasinya produknya produk apa tadi? Indomie. Yang Indomie ya. Iya, Indomie itu targetnya udah jelas lah anak kos, Bu. Kami anak kos udah otomatis sudah pada nyimpan mie. Oke, silakan dikerjakan nanti dipresentasikan ya. Baik, Bu. Oke, nggak ada masalah berarti ya. Oke, bagaimana kelompok yang air minum kemasan? Ada kendala dalam menganalisisnya? Oke ya, aman ya? Oke, silakan dikerjain. Oke, semuanya udah siap? Udah. Jadi silakan dipresentasikan. Siapa yang mau duluan? Kelompok air kemasan atau
mie instan? Air kemasan. Oh, air kemasan, silakan. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Melani dari kelompok kemasan. Dari segmen-segmen dari Aqua, yaitu yang pertama ada segmentasi geografis. Aqua menargetkan pasar dari seluruh wilayah Indonesia, dari Sabang sampai Merauke. Ini berarti Aqua tersedia di berbagai daerah, baik perkotaan maupun pedesaan. Yang kedua ada segmentasi demografis. Aqua menargetkan berbagai kelompok usia, mulai dari anak-anak hingga orang dewasa. Yang ketiga ada segmentasi psikografis, yaitu Aqua menargetkan individu yang peduli dengan kesehatan dan gaya hidup yang praktis. Yang keempat ada segmentasi perilaku. Aqua dapat menerapkan segmentasi perilaku dengan memberikan program loyalitas untuk pelanggan tetap, misalnya memberikan diskon atau produk gratis setelah pembelian dalam jumlah tertentu. Sekian presentasi dari saya, apakah ada yang ditanyakan? Oke, silahkan. Baik, langsung saja pertanyaannya. Bagaimana Aqua menyesuaikan kemasannya untuk menargetkan konsumen dengan tingkat ekonomi yang berbeda? Baik, kelompok kami mau menjawab, yaitu dengan cara membuat kemasan yang bervariasi dan berbeda-beda ukuran, yaitu mulai dari ukuran kecil, sedang hingga besar. Bagaimana kelompok? Bagaimana, apakah diterima? Terima kasih, luar biasa diskusi kita hari ini. Kita beri aplaus untuk kita semua. Ya. Untuk selanjutnya kita kembali ke kesimpulan. Mungkin boleh dirapin kembali duduknya seperti semula. Oke, baiklah adik-adik semua, Ibu rasa cukup sekian diskusi kita hari ini, materi tentang STP, segmentasi, targeting, dan positioning. Nah, adapun kesimpulan yang kita dapat ambil dari materi ini adalah yang pertama, segmentasi pasar. Nah, segmentasi pasar adalah pengelompokan pembeli yang berbeda berdasarkan kebutuhan, karakteristik, dan tingkah laku yang berbeda. Ya, dari yang homogen, yang heterogen menjadi yang homogen. Nah, kemudian ada 4 yang mendasari ketika kita mengsegmentasikan pasar. Yang pertama ada demografis, kemudian ada geografis, kemudian ada fisiografis dan perilaku. Nah, kemudian targeting. Targeting atau target pasar adalah target pasar sasaran dari segmentasi yang telah ditentukan. Nah, kemudian positioning yaitu tingkat produk atau posisi produk dalam suatu pasar. Ya. Sebelum Ibu akhiri, mungkin kita bisa evaluasi dulu ya, sejauh mana pembelajaran ini bisa dipahami. Nah, yang pertama, kenapa kita harus mensegmentasikan pasar? Izin Bu mau menjawab. Yang pertama yaitu untuk mengetahui posisi demografis, geografis, psikologis, dan perilakunya. Oke, terima kasih Juwita. Nah, setelah mengetahui posisi demografis dan 4 segmentasi pasar tadi tersebut, nah jadi dampaknya bagi produsen itu apa? Bagi pebisnis? Meningkatkan penjualan, Bu. Dapat meningkatkan penjualan, bisa lebih fokus. Oke, terima kasih Khairum, Juwita, luar biasa. Mengetahui target dari pasar kita, sudah kita tentukan siapa targetnya. Nah, hal yang dilakukan selanjutnya adalah melakukan riset pasar. Biar kita lebih tahu mendetail ini apa yang menjadi kebutuhan, keinginan, dan lain sebagainya dengan target yang kita tuju. Nah, sampai di sini pertemuan kita pada hari ini. Terima kasih atas partisipasi aktif Anda semua. Sampai jumpa lagi di minggu depan. Ibu akhiri, beliau taufiq hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.